kembali lagi di channel YouTube JL Santapan Rohani. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema yang berjudul kepastian penghukuman Allah. Kita akan belajar dari kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita melanjutkan videonya, pastikan bahwa Anda sudah menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbarunya. Allah yang adil tidak pernah bertindak gegabah. Orang yang bersalah pasti akan dihukum apabila dia tidak bertobat dari kesalahannya. Tapi sebaliknya, orang yang bertobat dan meninggalkan setiap hidupnya yang jahat pasti akan diampuni dan diselamatkan. Dalam kitab Nahum ini, Allah menghukum kota Niniwe dan kota Asyur. Kita akan belajar alasan mengapa Allah menghukum kota Niniwe dan kota Asyur. Kita akan belajar ada 3 alasan penghukuman Tuhan pasti dilakukan terhadap kota Niniwe dan kota Asyur. Yang pertama, oleh karena dosa berdarah yang dilakukan penduduknya. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nahum pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Asyur terkenal dengan tindakan yang begitu kejam penduduknya terhadap para musuhnya. Prasasti mereka menggambarkan bahwa mereka membantai setiap para prajurit. Mereka menyiksa tawanan perang dan bahkan bertindak sadis terhadap penduduk kota musuh, termasuk para wanita yang hamil. Oleh karena itu, mereka akan mengalami pembalasan yang kejam juga dari Tuhan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Niniwe dan kota Asyur inilah yang membuat Allah menghukum mereka oleh karena dosa berdarah yang dilakukan oleh mereka. Alasan yang kedua, mengapa Niniwe dihukum oleh Tuhan? Karena mereka memakai persundalan dan perdukunan untuk mencapai tujuan jahat mereka. Dalam ayat 4 sampai dengan ayat 7, kitab Nahum pasal 3 ayat 4 sampai ayat 7, demikian firman Tuhan. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Sama seperti tudingan Yehezkiel dan Hosea terhadap Yerusalem. Demikian Nahum menyebut bahwa Niniwe sebagai kota yang bersundal. Hukuman Tuhan adalah mereka akan dipermalukan oleh persundalan itu sendiri. Allah memberi hukuman kepada mereka oleh karena
persundalan, dan perdukunan yang mereka lakukan. Ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang tidak melakukan hidup persundalan dan perdukunan, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Alasan yang ketiga mengapa Niniwe dihukum oleh Tuhan, yaitu karena kesombongan mereka. Kita akan belajar dari kitab Nahum pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 19. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya, tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan, bayi-bayinya pun diremukkan. Di ujung segala jalan, tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Ayat 14. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dengan lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu. Hai Raja negeri Asyur, para pemukamu tertidur. Laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus? Mereka menganggap diri paling hebat, melebihi bangsa-bangsa berkuasa lainnya. Padahal sama seperti bangsa-bangsa besar itu, satu persatu dihancurkan Allah. Oleh karena kesombongan mereka, Asyur pun akan dihancurkan tanpa mampu membela diri. Kesombongan membuat Asyur lupa diri sehingga tidak bertobat. Oleh karena itu mereka tidak mungkin akan diampuni. Allah adil ketika ia menghukum bangsa yang jahat dengan memakai Asyur sebagai alatnya. Meski pernah menjadi alatnya, Asyur dihukum oleh karena kekejaman dan kesombongannya. Allah tidak dapat dipermainkan. Kita yang mengaku anak-anaknya tidak boleh tinggal tetap dalam kehidupan berdosa. Kelemah lembutan, kesetiaan, dan kerendahan hati
harus menjadi karakter Kristen yang memperkenan Allah dan memberkati sesama. Amin.